Jadi kita ulangi pertanyaannya, dari jejak perjalanan Mas Adit waktu kuliah S1, S2, S3 dan sempat S2 di Jerman ini, mungkin banyak nanti teman-teman Indonesia yang pengen studi seperti Mas Adit di Water Resource Management, atau pengen itu Mas Adit mendapatkan beasiswa di AAD di Jerman dan lain sebagainya. Kira-kira pesannya apa sih Mas buat teman-teman yang sekarang masih SMA atau lagi belajar bahasa Jerman dan lain sebagainya untuk bisa studi di Jerman dan bisa adaptasi di sana gitu? Satu hal gini, orang biasanya terdriven tentang masalah passion. Tapi ketika kita tanyakan passion itu apa, mereka mulai samar tentang apa itu passion. Passion itu kan mungkin saya salah. Cuma salah satu yang saya yakini adalah passion itu kan adalah hal yang sebenarnya menyengsarakan. Jadi sebenarnya yang dimaksud passion adalah melakukan sesuatu yang menyengsarakan bagi kita, tapi kita tetap lakukan. Itu passion sebenarnya. Melakukan sesuatu yang kita rela untuk kita sengsara. Passion itu sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau kita melihat, pertama finding dulu teman-teman ingin memperdalam apa di situ. Meskipun nanti pada berjalannya bisa berubah atau apapun gitu. Tapi paling enggak teman-teman menyempitkan dulu ke arah mana gitu. Karena beasiswa seperti di AAD misalnya, kalau misalnya di LPDP saya kurang tahu ya apakah dia umum atau seperti apa. Tapi kalau di pengalaman saya di AAD itu ada beasiswa EPOS misalnya, atau beasiswa yang khusus lah, tergantung arah developmentnya pemerintah Jerman dan apa yang mau diintegrasikan dengan pemerintah Indonesia. Nah, kalau misalnya di bidang air ada beasiswa di AAD Nawam itu, maka teman-teman ya harus memang fokusnya di bidang air gitu. Dan air itu menjadi penting karena mau industri bergerak ke arah manapun itu air tetap dibutuhkan dalam wujud fisiknya. Terus kemudian rajin-rajin mantau websitenya di AAD, melakukan list apa saja requirement-nya di sana. Terus kemudian ketika masih ada waktu ya gunakan itu untuk memenuhi syarat-syarat itu. Dan itu saya rasa itu cukup apa ya namanya, cukup membutuhkan waktu karena ada deadline juga dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya yang perlu dilakukan ya harus seperti itu, harus rajin-rajin memantau dan juga berdoa mungkin ya, karena kita juga berhadapan dengan banyak calon wardi lain tentunya. Seperti itu. Mungkin salah satu pertanyaan terakhir nih Mas Adit, selama masih di Batam 2 tahun, 3 tahun tinggal di Jerman? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun tinggal di Jerman. Apa sih yang Mas Adit ambil atau pengalaman positif apa yang Mas Adit pelajari selama di Jerman, dan mungkin bisa kita contoh untuk kehidupan di Indonesia atau kehidupan akademiknya atau lain sebagainya? Oke. Yang pertama jelas disiplin. Ya. Nah, ini sebenarnya akan banyak sekali. Tadi saya coba melakukan short istirahat itu. Yang pertama adalah teman-teman kalau di Indonesia tidak bisa membaca pada usia 7 tahun itu menjadi hal sesuatu yang memalukan. Sedangkan di Jerman itu bukan hal yang memalukan loh gitu. Dan ketika anak usia dini itu tidak diajarkan pada baca tulis hitung saja, akan tetapi lebih pada mereka yang dinamakan dengan bagaimana bersikap di ruang publik, bagaimana menyeberang jalan, bagaimana membuang sampah, bagaimana naik Offenverkehr atau transportasi umum, mana yang keluar dulu, mana yang masuk lebih dulu, itu menjadi lebih penting. Dan itu Jerman menjadikan itu sebagai habit sejak pertama kali. Yang kedua adalah tentang riset mereka. Riset mereka itu sangat disupport oleh negara dan sangat digabungkan. Jadi dunia riset dan dunia industri itu mereka sangat bertautan gitu. Dan ini yang tidak didapatkan di Indonesia. Riset dan industri itu lepas. Nah, mereka itu saling membantu, saling membutuhkan riset itu di situ. Terus kemudian yang menarik adalah saya sering bersepeda
saya sering bersepeda gitu, saya menemukan bahwa Jerman itu menjelaskan mistik dengan cara yang sangat logis. Ya. Mungkin terdengar aneh. Kalau saya di bidang air, ada yang namanya Wasserschutzgebiet, Ya. area di mana mereka memproteksi air gitu. Ada Schutzgebiet, zone 1, 2 and 3. Terus kemudian zone 1 itu sama sekali orang tidak akan bisa masuk di situ karena takut ada kontaminan di situ. Zona 1 itu biasanya berapa luas? Sampai berapa? Zona 1 mungkin sekitar 20-30 meter dari Brunnen ya, dari sumur pengambilan gitu. Terus kemudian zona 2 itu sekitar 50 hari perjalanan ketika ada kontaminan atau not di situ masuk ke Brunnennya. Zona ketiga tentu lebih dari itu. Nah, yang menarik adalah mereka keep the people out dari situ, sehingga tempat itu terlihat wingit. Tempat itu terlihat wingit. Saya mendapati ketika saya pergi ke Gunung Kidul misalnya, itu ada suatu pohon atau suatu rimbun di situ yang dalam tanda kutip diwingitkan, dibuat seolah-olah mistik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya idenya sama, untuk proteksi air. Ya. Jadi mistis itu adalah ketika logika tidak menemukan jalan. Itu adalah kata mistis. Nah, itulah kenapa Jerman itu mampu menjelaskan hal mistis dengan cara yang sangat logis. Itu seperti itu. Sebenarnya kalau mau dikaji ya sebenarnya banyak kayak umpak di bangunan struktur joglo itu misalnya, dia ada konsep dilatasi antara batunya dan juga tiangnya gitu, sehingga ketika ada gempa dia cukup aman di situ. Itu kan tidak dijelaskan secara ilmiah. Ya, ya. Nah, Jerman mempunyai tools untuk itu. Keren. Itu yang menarik sih selama di Jerman. Gitu. Oh ya, Mas, satu lagi pertanyaan tambahan terakhir, baru keinget. Waktu Mas Adit kuliah, teman Mas Adit yang usianya paling tua itu sekitar berapa tahun? Sekitar berapa tahun kalau nggak tahu pastinya? Paling tua saat itu ya sekitar 30-an, ya, yang dari Chile ini 34, 35 tahun. Jadi angkatan saya ya, 35 tahun gitu. Mungkin ada yang lebih dari itu, yang dari Cina itu 36 mungkin ya, 36 tahun gitu. Tapi yang jelas tidak ada batasan umur untuk sekolah di Jerman. S2 pun nggak ada batasan. Udah ada batasan umur sebenarnya. Kalau di Indonesia kan kalau mau mendaftar PNS ada batasan, ya. mendaftar kuliah ada batasan. Ya. Kalau di Jerman itu pendidikan yang memang hak setiap orang, Ya. sehingga umur itu tidak menjadi penghalang untuk ketika kita mau sekolah lagi, untuk mendapatkan ilmu lagi gitu. Selama kita komitmen dengan proses-proses belajar di dalam kampus, saya rasa nggak masalah di situ. Soalnya kan saya juga pernah dengar, atau mungkin mengalami juga sih, waktu Ausbildung, teman saya itu ada yang sekitar umurnya 45 tahun. Dan ada juga pernah dengar ada mahasiswa doktoral di Jerman S3 usia 94 tahun. Ya. Mungkin Mas Adit ada pernah ngeliat gitu mahasiswa tertua di kampusnya usia berapa gitu? Saya jarang sih, karena kehidupan saya itu apartemen, taman, kemudian tempat-tempat yang wingit tadi, terus kemudian lab, kampus gitu, sehingga untuk berinteraksi di dalam satu gebäude gitu, dalam satu bangunan itu lebih jarang. Bahkan untuk beberapa mata kuliah saya lebih sering menghabiskan waktu membaca buku di taman, karena saya lebih bisa menangkap ini gitu, dan sebagainya gitu. Oh iya, satu lagi, YouTube itu bukan hal yang haram di dunia kampus. Jadi sekarang udah mulai sering ya. Kalau zaman dulu udah masih jarang gitu. Kadang kalau ketika saya tidak bisa menderivasi rumus apa gitu, atau melakukan pendekatan gitu, mengalami perspektif, gitu. Source saya waktu itu selain bibliotek ya, selain perpustakaan gitu, itu ya YouTube. Gitu. Dan dia juga bisa dijadikan daftar perpustakaan gitu. Saya rasa enggak ya? Karena Jerman masih sangat menghargai tulisannya, untuk itu.
Dan menulis di Jerman itu saya rasa sudah menjadi habit. Sebenarnya membaca itu menjadi habit. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di U-Bahn, di S-Bahn, di kereta-kereta gitu, mereka lebih sering membaca gitu. Apalagi yang generasi saya ke atas itu membaca gitu. Generasi yang ke bawah juga masih sangat doyan membaca. Itu yang saya jarang menemukan dan saya kadang merasa asing. Saya sering menghabiskan karena saya sering bolak-balik Papua, Jogja. Saya salah satu kebiasaan saya itu menghabiskan 1-2 buku selama perjalanan. Itu menarik. Keren sekali. Masih ada lagi Mas? Insight terakhir buat teman-teman. Mungkin itu. Jadi teman-teman kalau mau, saran saya selama masih ada kesempatan untuk bisa mencicipi sistem pendidikan di luar, ya merantaulah. Kemudian teman-teman akan mendapatkan disiplin ilmu baru, lebih pada attitude terhadap ilmu tersebut, dan itu yang akan menjadi bekal saya. Pergi ke luar negeri itu bukan untuk keren-kerenan, sama sekali tidak. Ke luar negeri adalah untuk catch up the system. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk merubah sistem misalnya, kita mempunyai reference system. Tidak kemudian yang di luar negeri mesti bagus, tapi kita ada sebenarnya reference system. We have been there, kita pernah mengalami itu, kita mengetahui sistem ini dan sebagainya. Wawasan kita menjadi lebih kaya. Keren sekali insight-nya Mas Adit. Terima kasih sudah berbagi dalam beberapa menit atau mungkin 1 jam terakhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan dan pengen S2 di Jerman, terutama di Wasser Resource Management. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.